Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon siswa-siswi anggota Pramuka SMP Negeri 2 Kota Cirebon? Semoga kalian dalam kondisi sehat. Di masa pandemi sekarang ini, kita proses orientasi kegiatan Pramuka dilaksanakan secara daring untuk menghindari penyebaran virus corona. Namun, tetap semangat ya. Pada hari ini, kita akan belajar materi pengenalan pendidikan kepramukaan. Perhatikan materi yang akan disampaikan, dicatat apa yang penting karena ada evaluasinya. Ini materi yang pertama adalah pengenalan pendidikan kepramukaan. Apa di dalamnya? Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran diharapkan peserta didik dapat yang pertama membedakan istilah pramuka dan kepramukaan. Yang kedua, menjelaskan tujuan gerakan kepramukaan. Yang ketiga, menyebutkan prinsip dasar kepramukaan. Yang keempat, menyebutkan metode kepramukaan. Pengertian pramuka. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang merupakan arti dari orang muda yang suka berkarya. Nah, itu artinya ya. Artinya adalah pramuka itu adalah Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi yang pertama adalah pramuka siaga. Pertama pramuka siaga ya, umurnya adalah 7-10 tahun. Jadi kalau misalkan ada siswa-siswi yang berumur 7-10 tahun itu disebutnya pramuka siaga. Yang kedua, namanya adalah pramuka penggalang. Umurnya adalah 11-15 tahun. Yang ketiga adalah pramuka penegak, yaitu 16-20 tahun. Dan yang terakhir di sini ada pramuka pandega. Itu anggotanya berumur 21-25 tahun. Apa sih pengertian dari kepramukaan? Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sejarah gerakan pramuka atau kepanduan Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan berdirinya Nasional Pajvinderij organisasi. Nah, organisasi itu adalah bahasa Belanda ya, yang didirikan di Bandung. Sejak di tahun yang sama, di Jakarta didirikan Jong Indonesiasche Pajvinderij organisasi. Nah, ini bahasanya bahasa Belanda. Tujuan gerakan pramuka yang pertama adalah gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka yang pertama memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan.
Gerakan pramuka berlandaskan prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan yang kedelapan, satuan terpisah antara putra dan putri. Itu materi kita hari ini yang pertama tentang pengenalan pendidikan kepramukaan. Ada evaluasi yang akan diberikan tentang materi ini. Oke? Kita akan ketemu lagi pada materi berikutnya. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.